ataupun non-member itu apa? Pesan-pesannya supaya bisa berhasil dan fulfilled. Jadi banyak orang tuh berhasil tapi dia nggak fulfilled, nggak bahagia gitu. Tapi kalau Pak Hendra ini ya happy-happy aja. Saya ketemu di Surabaya di mana juga nyantai-nyantai aja. Penampilan juga nggak harus yang gimana, pakai celana celana pendek, sandal pakai sandal gitu ya. Jadi pesannya Pak Hendra apa supaya teman-teman semua ini bisa nyusul jejaknya Pak Hendra, berhasil luar biasa, kaya raya, bijaksana, bahagia? Oke, kalau saya untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial ya, hal yang paling penting dalam dunia bisnis semua itu jualan. Kalau Anda bisa menguasai teknik jualan, yang kedua yang perlu di overcome itu mental Anda. Teknik mungkin Anda kuasai, saya dari dulu kuasai teknik jualan, tapi mental saya tidak cukup kuat untuk berhasil jadi leader MLM. Apabila Anda punya dua hal ini, dimanapun Anda ditempatkan, itu Anda akan sukses, dan ini adalah cara paling aman untuk Anda bertahan hidup di tengah situasi apapun. Sekarang pandemi COVID, ke depan nanti mungkin ada yang lebih berbahaya. Zaman robot dan AI datang. Bagi teman-teman, percaya saja, mau zaman apapun, semua perusahaan membutuhkan penjualan. Apabila Anda mempunyai mental yang bagus, yang kedua Anda mempunyai teknik yang bagus, Anda menjadi aset penting bagi perusahaan yang tidak akan dibuang. Yang berikutnya, selain jualan, yang penting nomor dua adalah leadership. Bapak Ibu, Anda belajar jualan dan Anda belajar leadership. Di mana di dunia ini yang bisa mengcover dua-duanya secara murah itu MLM. Bapak Ibu akan ketemu downline yang luar biasa cerewet, ada downline yang baik-baik saja, ada downline yang ternyata lebih pintar dari Anda. Which is itu harga diri Anda terganggu sebagai upline dan Anda perlu overcome itu semua. Saya pikir perbedaan orang lulusan MLM dan non-MLM adalah kualitas jualannya dan kualitas leadershipnya memang sudah ada di sana sejak awal. Kalau kita ikut sekolah, kita ikut pelatihan leadership, itu kualitas Anda itu hal yang bagus, tetapi Anda tidak praktek. Kalau di MLM, Anda belajar praktek, belajar praktek, belajar praktek. Seperti yang Pak Tung bilang, repetisi adalah mother The of mother of apa itu? the mother of Apa all itu, Bu skills. Ellen? Mother of Repetisi itu the all mother of skill. all. Jadi menurut saya, apabila Anda belajar kepemimpinan dan leadership, menurut saya tempat yang paling murah dan bagus adalah di MLM. Syukur-syukur kalau Anda masuk MC. Tidak masuk MC pun nggak masalah. Pilih MLM yang Anda suka. Yang jelas pesan saya lebih dari 4 tahun MLM-nya. Kurang dari 4 Oke, tahun, nah itu. berat sekali. Kenapa? Itu mah cuma MCA, udah ikut MCA aja. Enggak Oke, lah, Pak kan Hendra, ada banyak MLM yang lebih dari 4 tahun. Ada yang 50 tahun juga. saya mau nanya nih Pak Gitu. Hendra. Pak Hendra Yes, kan Bu. sekarang udah punya anak ya. Udah punya anak ya. Yes. Masih baby kan, 1 tahun kalau nggak salah anaknya tuh. Nah, Pak Ya. Hendra kalau mau ngedidik anak supaya dia jadi berhasil banget, itu cara ngedidiknya gimana? I know, have idea. Sebetulnya aku masih nggak tahu gimana cara didik anak supaya berhasil. Ini pertama kali untuk saya. Belum punya ide. Saya masih belajar banyak hal ke depan. Mungkin kalau teman-teman di sini atau Bu Ellen punya tips-tips bagaimana mendidik anak supaya sukses. Karena saya belum pernah mendidik anak dan menjadi sukses. Tolong beritahu saya. Saya masih terus belajar. Saya sekarang lagi cari seminar-seminar parenting, jujur aja. Kita Karena tanya tanya, sama ini aja ya, follower nih ya, audiens ya. silakan, silakan. Oke, oke, go ahead. Cari seminar parenting gitu ya. Terus, Ya, saya mencari seminar parenting, entah itu yang bersifat dari religi atau non-religi. Eh, saya terus mencari, karena memang ini tantangan yang bagi saya paling besar, yang saya belum tahu gimana, yang saya belum tahu hasil akhirnya. Tapi saya berharap bisa lah, ya, jadi gitu. kalau saya ngelihat ya sebenarnya ya, saya kenapa sih interview sama Pak Hendratie, saya interview Pak Tung Desem, saya Yes. interview Pak Hermanto Tanoko, semoga nanti kapan-kapan saya bisa interview HT Haritano gitu. Jadi di sini tuh Amin. kenapa saya tanyain tadi Pak Hendra tuh polanya dari kecil itu gimana aja, itu saya tanyain itu kenapa? Karena saya pengen belajar. Jadi gimana saya ngajarin anak dan seterusnya. Dan mungkin kalau ini Pak Hendra